إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca bersama, mengambil faedah dari kitab atau dari tafsir Juz' Amma yang kita ambilkan dari tafsir Ibnu Katsir. Kita ambilkan faedah dari tafsir Ibnu Katsir dan kita masih pada tafsir suratul Lail, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuha al atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Firman Allah Subhanahu wa taala, inna 'alaina lal huda. Inna 'alaina lal huda dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, qala Qatadah, inna 'alaina lal huda ay nubayyinu al halala wal haram. Nubayyinu al halala wal haram. Sesungguhnya kewajiban kamilah untuk memberikan hidayah. Sesungguhnya kami mewajibkan diri kami untuk memberikan hidayah. Ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dirinya untuk memberikan hidayah. Maksudnya apa? Nubayyin al-halal wal haram. Allah mewajibkan dirinya untuk menjelaskan yang halal dan yang haram. Menjelaskan. Berarti ini adalah hidayatul bayan. Allah telah mewajibkan dirinya untuk memberikan hidayatul bayan, untuk memberikan hidayah yang berupa keterangan, menjelaskan yang halal dan yang haram. Allah tidak serahkan ketetapan atau menetapkan halal dan haram. Allah tidak serahkan masalah ibadah ini kepada akal manusia, kepada diri manusia, kemampuan manusia. Tetapi Allah yang menjelaskannya. Allah mengutus utusannya untuk menjelaskan agamanya. Sehingga kewajiban manusia adalah mempelajarinya dan menerimanya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, minallahi risalah wa ala rasulina al-balagh wa ala rasulillah al-balagh wa alaina at-taslim. Minallahi risalah wa ala rasulillah al-balagh wa alaina at-taslim. Risalah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban Rasul adalah menyampaikannya dan kewajiban kita adalah apa? Menerimanya. Allah yang menjelaskan kepada kita hidayah. Allah yang menurunkan syariat. Tidak diserahkan kepada kita masing-masing kita untuk membuat syariat, untuk menetapkan yang halal dan haram sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tidak, itu haknya Allah Subhanahu wa taala semata. Dan tidak boleh bagi kita untuk membuat syariat, untuk menetapkan dari diri kita yang halal dan yang haram. Tidak boleh. Bahkan Allah sudah menyatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah sampaikan ini pada Nabi SAW, menyampaikan ini, ayat ini di hadapan para sahabatnya sebagai ayat yang terakhir turun disampaikan kepada para sahabat. Bahwasanya pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Sudah sempurna. Kalau sudah sempurna, maka tentunya tidak menerima perubahan. Hidayah itu kewajiban Allah. Allah telah mewajibkan dirinya.
karena keutamaannya, karena kebaikannya kepada hamba-hambanya untuk memberikan hidayah yang berupa hidayatul bayan. Semuanya diberi oleh Allah hidayatul bayan. Allah mewajibkan untuk memberikan kepada makhluknya, tidak diistimewakan satu dengan yang lainnya. Tetapi ada satu hidayah yang Allah istimewakan, tidak setiap orang mendapatkannya, yaitu hidayah taufik. Hanya orang-orang tertentu yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah at-taufik. Sehingga manusia itu terbagi menjadi tiga kelompok berkaitan dengan hidayah. Ada yang mendapatkan hidayatul bayan dan hidayatul taufik. Maka ini orang yang paling beruntung, mendapatkan hidayatul bayan, mengetahui al-haq, mengetahui al-halal dan al-haram, mengetahui mana yang halal, mana yang haram, kemudian dia menjalankannya. Dia menjalankan apa yang telah dia ketahui dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelompok yang kedua adalah manusia yang tidak mendapatkan hidayah taufik dan tidak mendapatkan hidayah al-bayan. Tidak mendapatkan hidayah al-bayan, tidak mendapatkan hidayah at-taufik. Dan di antara manusia juga ada yang mendapatkan hidayatul bayan tapi tidak mendapatkan hidayah taufik. Ini yang paling rugi. Sudah tahu tapi tidak mengamalkan. Ini orang yang paling merugi. Nah, yang dimaksud dengan hidayah di sini inna alaina lal huda, sebagaimana dikatakan oleh Qatadah, tersirat dalam ucapan Imam Qatadah, inna alaina lal huda ay nubayyin al halal wal haram. Maksudnya adalah hidayah al bayan, hidayah yang berupa keterangan penjelasan. Allah lah yang akan menjelaskan. Allah akan menjelaskan tentang agamanya, tentang yang halal, yang haram, tentang syariatnya. Wa qala ghairuhu, dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, wa qala ghairuhu. Dan ayat ini inna alaina lal huda, ya, ini seperti ayat yang sudah pernah lewat. Apa itu? Wa hadainahu an-najdain. Wa hadainahu an-najdain. Dan kami akan memberikan hidayah, petunjuk an-najdain. Menunjukkan ini adalah perkara yang batil, ini adalah perkara yang baik. An-najdain adalah jelek dan baik. Allah akan memberikan hidayah kepada yang jelek, kepada yang baik. Menerangkan ini yang baik, ini yang jelek. Nah, mirip, sama dengan itu. Kemudian dikatakan oleh yang lainnya, wa qala ghairuhu, yang lainnya mengatakan yang dimaksud di sini inna alaina lal huda man salaka tariqal huda wasala ila Allah. Ini maknanya. Barang siapa yang mengikuti petunjuk, mengikuti hidayah, maka dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya berarti berbeda, ada dua makna. Inna alaina lal huda, ini ada dua makna. Makna yang pertama adalah apa? Bahwasanya Allah mewajibkan pada dirinya, menetapkan dirinya untuk memberikan apa? Hidayah. Tapi yang kedua, hidayah itu akan membawa kepada Allah. Inna alaina lal huda, artinya man salaka tariqal huda wasala ila Allah. Barang siapa yang mengikuti hidayah, maka dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alahu ka qalihi ta'ala, dan ini seperti firman Allah, wa 'alallahi qasdus sabil. Wa 'alallahi qasdu as-sabil. Ini orang yang akan kepada Allah, menuju kepada Allah, maka orang itu akan mengikuti hidayah. Orang yang menuju kepada Allah, maka orang itu akan mengikuti hidayah. Nah, dan ini disebutkan oleh Ibnu Jarir. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wa inna lana lal akhirata wal ula. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya milik kami akhirat dan al-ula. Al-ula di sini maksudnya adalah ad-dunya. Milik kami akhirat dan dunia. Ini Allah yang menguasai akhirat dan menguasai dunia. Dikatakan oleh Al-Imam Katsir, wa qawluhu wa inna lana lal akhirata wal ula ay al-jami'. Al-jami'u mulkuna. Seluruhnya itu kami miliki. Dimiliki oleh Allah. Dunia dan akhirat itu milik Allah semuanya.
Wa annal mutasarrif fihima, dan aku yang mengatur urusan di keduanya, urusan dunia dan urusan akhirat. Semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengaku atau dianggap atau dikatakan sebagai orang yang bisa atau punya wewenang untuk ikut mengatur urusan dunia, maka dia adalah orang yang sesat. Pasti sesatnya. Karena Allah mengatakan wa inna lana lal akhirata wal ula. Urusan akhirat, urusan dunia. Di sini disebut akhirat dulu karena akhirat lebih apa? Akhirat lebih didahulukan daripada dunia. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Didahulukan akhirat dulu karena memang akhirat lebih penting, lebih didahulukan kehidupannya sesungguhnya. Didahulukan akhirat daripada dunia. Yang kedua-duanya itu milik Allah, dikuasai oleh Allah, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengaku atau dianggap oleh orang dan dia menerima bahwa dirinya bisa ikut mengatur urusan dunia, maka itu pasti sesat, mesti anggapan yang salah atau pengakuan yang batil. Karena kekuasaan hanya milik Allah dan pengaturan alam semesta itu hanya Allah yang bisa melakukannya. Kemudian Allah berfirman, "Fa'anzartukum naran talazza." Fa'anzartukum artinya apa? Dan aku berikan peringatan, aku takuti kalian. Fa'anzartukum ini khawaftukum. Aku takuti kalian, aku takut-takuti kalian. Naran talazza, dengan api neraka yang talazza. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, qala Mujahid tawahhaja. Api yang menyala-nyala sangat besar. Kami beritahu ini Nabi Allah mengatakan fa andartukum naron talazza, aku takut-takuti kalian dengan apa? Dengan api yang sangat api yang menyala-nyala. Ada bahasa yang lebih bagus, yang sangat besar. Dengan api yang menyala-nyala sangat besar. Dan di sini kemudian dibawakan hadis diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya sampai kepada An-Nu'man bin Bashir, di mana beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan beliau mengatakan unzirukumun nar atau andartukum an-nar. Aku ingatkan kalian, takutlah kalian kepada neraka, takutlah kalian kepada api neraka. Dan Nabi mengingatkannya dengan suara yang keras, sebagaimana kita ketahui khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang mengingatkan dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Beliau mengingatkannya dengan menampakkan kemarahan, betul-betul seperti orang yang memberi peringatan, nampak sebagai orang yang memberikan peringatan sampai nampak kepada wajah dan matanya, memberikan peringatan kepada para sahabat di dalam khutbahnya, sehingga sampai dikatakan di sini hatta law anna rajulan kana bis-suq la sami'ahu min maqami. Seandainya orang itu ada di pasar akan mendengar suara tadi. Betul-betul Nabi mengingatkan, hati-hati kalian dengan api neraka, hati-hati kalian dengan api neraka. Kemudian dibawakan juga hadis Imam Ahmad juga, diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanadnya juga sampai Nu'man bin Bashir, di mana beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ahwana ahlan nar atau ahli nar, inna ahwana ahli nar adaban yaumal qiyamah rajulun tudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratan yughla minha dimaghuhu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang paling ringannya siksa api neraka pada hari kiamat adalah seseorang yang ditaruh di bawah kakinya itu bara api. Diletakkan kakinya pada bara api, tapi akan mendidih kepalanya, mendidih otaknya.
Hanya ditaruh kakinya ditaruh di atas bara api, atau di atas hanya menyentuh bara api, itu mendidih kepalanya, mendidih otaknya. Dan dia merasa, dalam riwayat yang lain dikatakan dia merasa orang yang paling paling berat. Dia merasa orang yang paling berat siksanya. Berarti siksanya luar biasa. Orang yang paling ringan itu merasa paling berat. Padahal dia paling ringan, hanya menyentuh bara api kakinya. Dan riwayat yang lainnya disebutkan juga semakna dengan hadis tadi. Dikatakan Nabi SAW bersabda, Inna ahwana ahlin nar adaban man lahu na'lan wa syirakan min nar yaghla minhuma dimaghuhu kama yaghla al-wirjal ma yara anna ahadan ashaddu minhu adaban wa innahu la ahwanuhum adaba. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang yang paling ringan dari penduduk neraka siksanya adalah orang yang memakai sandal dari api neraka, memakai terompah tapi dari api neraka. Ini hanya alatnya saja, kakinya terkena api neraka. Nah, bagian bawah kakinya yang terkena api neraka ternyata mendidih, otaknya seperti mendidihnya orang kalau memasak air, mendidih. Nah, kalau otaknya mendidih, bagaimana bagian bawahnya? Ini otaknya dia mendidih. Ini tidak bisa dibayangkan bagaimana. Dan dia mengatakan melihat ma yara'an ahadan asyaddu minha adaban. Dia melihat bahwasanya tidak ada orang yang lebih keras. Dia anggap tidak ada orang yang lebih keras siksanya daripada dirinya. Wa innahu la ahwanuhum, badal dia adalah orang yang paling ringan azabnya. Tapi dia merasa yang paling keras. Maka Allah mengatakan fa'andartukum naran talazza. Aku takuti kalian, aku peringatkan kalian, takutlah kalian dengan api neraka. Nah, la yaslaha illa al-ashqa. Yang tidak akan ada yang mendapatkan panasnya, la yaslaha, yakni la yajid yaslaha, tidak akan mendapatkan yaslaha. Artinya tidak akan mendapatkan la yajid solaha, tidak akan mendapatkan solaha. Solaha itu artinya panasnya. Tidak akan mendapatkan panasnya api neraka. Illal ashqa, kecuali al ashqa. Apa itu? Orang yang paling celaka. Orang yang telah Allah tetapkan sebagai orang yang mendapatkan kecelakaan. Dan di sini paling celaka bukan berarti yang celaka di bawahnya, tidak. Al ashqa kan yang paling gitu. Ada isim tafdil. Tidak akan mendapatkan panasnya api neraka kecuali orang yang paling celaka. Berarti yang celaka dapat atau tidak? Kan ada yang celaka, ada yang paling celaka. Ini seakan-akan yang dapat yang paling celaka. Yang celaka bukan berarti yang celaka tidak dapat. Seakan-akan di sini lebih diarahkan kepada tidak akan mendapatkan panasnya api neraka kecuali orang kafir yang selamanya di neraka. Padahal di sana ada juga orang yang bukan orang yang paling celaka, tapi dia celaka dari kalangan orang-orang yang bertauhid, tapi berbuat kemaksiatan, berbuat dosa besar, maka dia pun bisa terkena api neraka. Jangan dianggap yang akan terkena api neraka itu yang ashqa, berarti yang kafir saja, tidak. Orang yang muslim pun bisa terkena api neraka, hanya saja dia tidak akan selamanya. Supaya jangan dipahami sebagaimana orang-orang Murji'ah. Orang-orang Murji'ah mengatakan apa? Kalau sudah punya iman, la yadurru ma'al iman dzambun. Tidak akan bermudarat dosa kalau orang itu sudah punya iman. Jadi yang penting sudah punya iman, tidak usah beramal. Yang penting sudah dia beriman di dalam hati, sudah beriman dalam hati, maka sudah. Maksiat yang dilakukan itu tidak akan berpengaruh kepada imannya. Supaya tidak dipahami seperti itu, kita katakan yang dimaksud dengan ilal ashqa di sini bukan berarti yang syaqi, yang celaka itu tidak masuk neraka. Yang celaka juga akan masuk neraka. Orang yang terjatuh dosa besar itu juga terancam dengan api neraka. Bukan hanya orang kafir saja. Supaya jangan dipahami sebagaimana pemahaman orang-orang Murji'ah yang mengatakan bahwa yang penting punya
iman. Kalau sudah punya iman, itu tidak akan masuk neraka meskipun dia berbuat dosa. Dosanya itu tidak akan berpengaruh kepada imannya. Ini pendapatnya siapa? Murji'ah. Adapun pendapat yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidahnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah meyakini apa? Bahwasanya iman itu bisa berkurang karena sebab kemaksiatan. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan, yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'asi atau bil maksiyah. Akan bertambah iman dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Terpengaruh dengan kemaksiatan. Iman itu akan dipengaruhi oleh kemaksiatan. Jangan menganggap remeh maksiat. Itu akan berpengaruh kepada iman. Jangan seperti orang Murji'ah. Orang Murji'ah tidak, maksiat itu tidak berpengaruh. Yang penting sudah ngaku beriman cukup. Yang penting punya iman di dalam hati, itu maksiat tidak akan berpengaruh. Ini pendapat batil, pendapatnya orang-orang Murji'ah. Yang benar bahwasanya maksiat itu berpengaruh kepada keimanan, akan mengurangi keimanan dan bisa menyebabkan orang masuk ke dalam api neraka meskipun tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya adzabahu wa insya ghafara lahu. Kalau Allah menghendaki, maka Allah akan mengazab dosanya. Tapi kalau Allah menghendaki itu tidak diazab, maka Allah akan mengampuninya. Atau kalau Allah menghendaki untuk diampuni orang tadi, Allah akan mengampuninya. Tapi kalau Allah tidak menghendaki untuk diampuni, maka orang itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. La yaslaha illa al-ashqa. Tidak akan mendapatkan panas api neraka. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, wa qawluhu la yaslaha illa al-ashqa, tidak akan mendapatkan api neraka, panasnya api neraka kecuali orang yang paling celaka. Ay la yadkhuluha dukhulan yuhitu bihi min jami'i jawanibihi illa al-ashqa. Tidak akan masuk ke dalam api neraka yang akan dikenai oleh api menyeluruh seluruh api neraka akan mengenai dirinya dari segala sisinya kecuali orang yang paling celaka. Siapa mereka orang yang paling celaka? Ditafsirkan dengan ayat berikutnya. Siapa itu? Yang celaka adalah alladzi kadzdzaba wa tawalla. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Itu orang yang berdusta dan berpaling. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, alladzi kadzdzaba, orang yang berdusta, maksudnya apa? Ay bi qalbihi, berdusta dengan hatinya. Ini dia tidak beriman, tidak membenarkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak menerima, mendustai dengan hatinya dan juga dengan lisannya. Tidak mau menerima, tidak mau masuk Islam, tidak mau menerima apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menerima syariat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kadzdzaba. Kadzdzaba itu berkaitan dengan khobar, biasa, mendustai berita yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengimani bahwa Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW diutus. Yang paling tinggi di antara mereka meyakini Nabi Muhammad SAW diutus untuk kaumnya saja, bukan untuk Yahudi dan Nasara. Maka mereka masuk ke dalam orang yang celaka ini, karena mereka mendustai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi mengatakan, la yasma'u bi ahadin min hadhihi ummah Yahudiyun aw Nasraniyun, thumma la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ahli nar. Tidaklah satupun di antara manusia yang telah mendengar diutusnya aku. Tidak ada satupun yang telah mendengar diutusnya aku. Apakah dia itu Yahudi ataupun Nasrani, mendengar diutusnya aku, tapi dia tidak mau beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia adalah ahli nar. Maka dia adalah penghuni neraka. Ini kadzdzaba. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Tawalla artinya apa? Dikatakan ai 'anil amal bi jawarihi wa arkanihi. Berpaling, tidak mau mengamalkan dengan anggota badannya, tidak mau beriman dengan hatinya, tidak mau membenarkan di dalam hatinya, dan tidak mau mengamalkan dengan anggota badannya. Maka yang beruntung adalah
yang sebaliknya, yang membenarkan dan mengamalkan, menunjukkan pembenaran dia dengan amalannya. Karena iman itu bukan hanya sekedar di dalam hati, bukan sekedar membenarkan. Sebagaimana dikatakan juga oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, laisal iman bitamanni wala bitahalli. Wa innamal iman ma waqara fil qalb wa sadaqatul a'mal. Iman itu bukan sekedar angan-angan, bukan sekedar pengakuan di dalam dengan lesannya saja atau dengan hatinya saja, tapi tidak ditunjukkan dengan anggota badan. Bukan. Iman itu adalah membenarkan dan juga membenarkan dalam hatinya, juga mengamalkan dengan anggota badannya. Al-inqiyadu dia menerima dengan hatinya, kemudian dia itu mengucapkan dengan lisannya, dan dia itu mengamalkan dengan anggota badannya. Al-i'tiqad bil janan wal qaul bil lisan wal amal bil arkan. Dia itu meyakininya dalam hatinya, membenarkannya dalam hatinya, menerimanya, tidak mendustainya, juga dengan lisannya dia ucapkan persaksiannya terhadap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, juga dia tunjukkan, dia buktikan dengan apa? Dengan amalan. Dengan amalan dia tunjukkan keislamannya tadi. Nah, maka di sini disebutkan beberapa hadis, di antaranya disebutkan hadis yang sudah sering antum dengar, yaitu Nabi SAW bersabda, kullu ummati tadkhulul jannah yaumal qiyamah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk ke dalam surga pada hari kiamat, kecuali yang tidak mau, kecuali yang enggan, tidak mau masuk, enggak mau masuk ke dalam surga. Qalu, maka para sahabat bertanya dengan terheran-heran, waman ya'ba, siapa yang tidak mau masuk ya Rasulullah? Waman ya'ba ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang mentaati aku masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia adalah orang yang enggan, orang yang bermaksiat kepada Nabi, yang tidak mau menerima, menjalankan, tidak mau menerima dan tidak mau menjalankan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang yang telah enggan untuk masuk ke dalam surga. Ini siapa? Al-ashqa. Al-ashqa adalah orang yang tidak mau mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau alladzi kadzdzaba wa tawalla. Orang yang tidak membenarkan dan tidak mau menjalankan. Nah, kalau kadzdzaba itu kaitannya dengan berita, kalau tawalla kaitannya dengan perintah dan larangan. Dia tidak mau menjalankan perintah, tidak mau meninggalkan larangan. Ini orang yang celaka. Nah, alladzi kadzdzaba wa tawalla, orang yang mendustai dan berpaling, tidak mau menjalankan dengan anggota badannya. Baik. Wa sayujannabuhal atqa. Kemudian setelah itu menyebutkan yang sebaliknya. Dan akan menjauhi api neraka, akan menjauhi dari panasnya api neraka, tidak terkena panasnya api neraka. Siapa? Al-atqa. Dikatakan oleh Al-Imam Nukatsir, sayuzahzah 'anil nar at-taqi an-naqi al-atqa. Akan dijauhkan dari api neraka orang yang bertakwa, orang yang bersih, membersihkan hatinya, orang yang paling bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Kalau al-ashqa tadi adalah ditafsirkan dengan ayat berikutnya, alladzi kadzdzaba wa tawalla. Sekarang kalau al-ashqa siapa? Ditafsirkan juga dengan ayat setelahnya, yaitu apa? Alladzi yu'ti ma lahu yatazakka. Yaitu orang yang mengeluarkan hartanya. Untuk apa dia mengeluarkan hartanya? Yatazakka. Karena dia ingin membersihkan dirinya. Dia ingin membersihkan dirinya. Dia menginginkan agar bersih, dibersihkan oleh Allah. Dirinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dosa. Dibersihkan dari kesalahan-kesalahan. Wa sayujannabul atqa alladzi ma lahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza.
dan tidak ada siapapun di sisi dia orang yang memberi nikmat untuk kemudian dia balasi. Maksudnya dia semata-mata adalah orang yang yu'ti malahu yatazakka, semata-mata orang yang ingin dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menginginkan az-zakah min Allah azza wa jalla, menginginkan agar dibersihkan dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan hartanya, dibersihkan jiwanya, sebagaimana dikatakan dalam ayat khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sedekah, zakat, ambillah zakat untuk mensucikan diri mereka, mensucikan harta mereka, membersihkan diri mereka dan harta mereka. Nah, dan ini semata-mata adalah untuk menginginkan itu, menginginkan agar dibersihkan hatinya, menginginkan ridhonya Allah, bukan karena riya dia memberikannya, bukan karena sum'ah, semata-mata ingin dibersihkan hatinya, sehingga menjadi orang-orang yang ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam badan sudah dibersihkan dari dosa-dosa. Nah, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Tidak ada dari siapapun yang dia beri karena nikmat yang dia ingin dibalas dengan nikmat tadi. Artinya orang itu memberi semata-mata karena Allah, bukan karena untuk membalas atau ingin mendapatkan balasan dari orang, bukan karena sebagai timbal balik atau dia menginginkan timbal balik dari orang, tidak, tapi semata-mata ingin mendapatkan az-zakah dari Allah Subhanahu wa taala, ingin dibersihkan dosa-dosanya dari Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali semata-mata mengharapkan wajah Rabbnya, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala al-a'la, yang maha tinggi, wala saufa yardha, dan sungguh dia nanti akan sungguh dia nanti akan mendapatkan keridhaan. Artinya dia sungguh-sungguh akan mendapatkan balasan yang dia merasa puas dengan balasan tadi, mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia merasa tidak ada yang kurang, tidak dikurangi sedikit pun dari kebaikan yang telah dia lakukan. Balasannya sangat mencukupi, sangat besar, sangat puas dia menerimanya. Ya bagaimana tidak, dia akan mendapatkan balasan yang la ainun ra'at wala udhunun sami'at, mendapatkan balasan yang tidak pernah dilihat oleh mata, mendapatkan balasan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati. Balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah semata-mata mengharapkan az-zakah min Allah alladzi yu'ti malahu yatazakka. Dia itu memberikan hartanya yatazakka untuk apa? Untuk membersihkan dirinya. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ay yusrif malahu fi ta'ati rabbih liyuzakkiya nafsahu wa malahu wa ma wahabahu Allah min dinin wa dunya. Jadi dia orang yang mengeluarkan hartanya, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan dirinya dan hartanya dan apa yang Allah berikan kepadanya dari agama dan dunia. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza ay laisa badluhu halahu fi mukafaati man asda ilaihi ma'rufa. Bukanlah dia mengeluarkan hartanya karena dia ingin membalas, ingin timbal balik, atau dia membalas kebaikan, atau dia ingin mendapatkan timbal balik yang orang yang telah berbuat baik kepada dia. Tidak. Fahuwa yu'ti fi muqabalati dzalik wa inna ma dafa'ahu dzalika ibtigha'a wajhi rabbil a'la. Semata-mata dia mengeluarkan hartanya tadi dalam rangka mengharapkan ridhonya Allah, wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, ay tam'an fi an yahsula lahu ru'yatahu fid daril akhirah fi rawdatil jannat. Dia semata-mata mengharapkan wajah Allah, mengharapkan untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, tidaklah dia mengeluarkan hartanya kecuali semata-mata dia ingin melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang nanti pada hari kiamat
orang-orang yang beriman akan mendapatkan nikmat yang paling besar dari nikmat surga. Tidak ada yang lebih besar daripada nikmat yang satu ini, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak dalil-dalilnya dari Al-Qur'an dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan bahwasanya orang-orang yang beriman nanti akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ayat sudah pernah lewat, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Orang-orang yang beriman wajah mereka nanti berseri-seri, bercahaya. Nadhirah, pakai dot saudaranya sad. Ila rabbiha nadhirah. Mereka akan melihat kepada Rabb mereka dengan matanya. Nadhirah, saudaranya saudaranya akan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan matanya. Dan ini nikmat yang paling besar. Disebutkan dalam hadis, bahkan hadisnya dikatakan oleh para ulama, hadis yang mutawatir. Banyak sekali jalannya yang menunjukkan bahwasanya kaum muslimin, orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badr. Kalian, disebutkan dalam hadis, kalian sungguh akan melihat Rabb kalian. Orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana melihat bulan. Artinya tidak akan berdesak-desakan melihatnya. Bukan Allahnya seperti bulan, bukan. Tapi dia akan melihat Allah seperti dia melihat bulan purnama yang tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Dan ini kenikmatan yang paling besar dan ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang ini, orang yang bertakwa adalah orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk mendapatkan ridhonya Allah, balasan dari Allah, untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja di sana dalam mengeluarkan juga ada aturan ya. Dalam mengeluarkan harta itu ada aturannya, dia tidak mengeluarkan untuk berfoya-foya, tidak mengeluarkan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, tapi dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikeluarkan dengan israf, dengan tabdzir, sebagaimana dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Orang-orang yang beriman itu adalah orang yang berinfak, tapi infaknya tidak israf. Tidak israf artinya tidak pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Untuk hal-hal tapi digunakan pada hal-hal yang bermanfaat, tidak dihambur-hamburkan. Semata-mata dihambur-hamburkan saja tidak, tapi digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walam yaqturu, dan orang yang beriman bukan orang yang bakhil. Wa kana baina dzalika qawama. Ini di tengah-tengah, tidak berlebihan, tidak israf, dihambur-hamburkan, juga tidak bakhil. Karena manusia macam-macam. Orang yang diberi harta itu ada yang bakhil, ada yang tidak bakhil. Ada yang diberi harta tapi bakhil, sampai yang wajib saja tidak dia keluarkan. Sampai kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada zakat yang itu wajib tidak dikeluarkan. Maka bukan seperti ini yang dimaksud. Adalah orang-orang yang mengeluarkan apa yang wajib bagi dia dari zakat atau sedekah atau infak kepada yang wajib untuk dia keluarkan, kepada istrinya, keluarganya, kerabatnya, orang tuanya, juga kepada orang yang wajib bagi dia untuk membantunya dan yang semisalnya. Ada juga orang yang sebaliknya. Ada orang sebaliknya, orang yang tidak punya harta tapi kepengin seperti orang yang punya harta. Ini juga tidak semestinya tidak seperti itu. Ada orang yang tidak punya, Allah takdirkan dia sebagai orang yang pas-pasan hartanya, tapi kepengin seperti orang kaya. Akhirnya apa? Hutang sana sini, pinjam hanya untuk supaya sama dengan orang kaya. Orang tetangganya beli HP model ini, pengen lagi yang seperti ini. Beli mobil seperti ini, dia kepengen mobil yang seperti itu. Padahal dia orang nggak punya. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Seseorang itu mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia dan dia gunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya dia keluarkan kepada yang wajib dia keluarkan. Kemudian kalau ada kelebihan dia berikan kepada hal-hal yang lainnya yang sifatnya sunnah dan sebagainya.
Nah, qala fi din azanallahu wa iyyakum, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ya. Wa qad dzakara ghairu wahid minal mufassirin, telah menyebutkan tidak hanya satu dari ahlu tafsir, para ulama ahlu tafsir, anna hadhihi al-ayat nazalat fi Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebagian ahlu tafsir, tidak hanya satu, mengatakan bahwasanya ayat ini turunnya kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ayat yang dimaksud dengan al-atqa akan dijauhkan dari api neraka, tidak akan terkena panasnya api neraka. Al-atqa, orang yang bertakwa, yaitu orang yang mengeluarkan hartanya semata-mata untuk mendapatkan az-zakah minallah, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Turunnya berkaitan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Hatta inna ba'dahum hakal ijma' minal mufassirin ala dzalik. Bahkan di antara para ulama ahlu tafsir ada yang menghikayatkan, mengkhabarkan telah sepakat. Para ulama ahlu tafsir sepakat bahwa ayat ini turunnya kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, dikomentari oleh Al-Imam Ibnu Katsir, perkataan ini la syakka, tidak diragukan lagi, annahu dakhil fiha, tidak diragukan lagi bahwasanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq masuk dalam ayat ini. Masuk dalam ayat ini. Itu orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bagaimana kisahnya kan. Abu Bakar As-Siddiq mengeluarkan hartanya kapan? Berapa? Semuanya pada saat diceritakan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu, ketika beliau sedang memiliki apa? Sedang memiliki harta. Beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk bersedekah. Maka sahabat Umar radhiyallahu anhu sangat senang, karena ketika Nabi memerintahkan dalam keadaan dia sedang punya harta. Maka sahabat Umar mengatakan, saya akan mengeluarkan separuh harta. Maka dia membawa hartanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ditanya oleh Rasulullah SAW, berapa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu? Beliau mengatakan, semisal ini, yang saya tinggalkan semisal ini. Berarti yang dikeluarkan adalah separuhnya. Dan sahabat Umar sebelum membawa hartanya kepada Rasulullah SAW mengatakan, hari ini saya akan mengalahkan sahabat Abu Bakar. Hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq dalam bersedekah. Maka karena waktu itu beliau sedang punya harta banyak dan beliau sangat senang ada perintah saat beliau memiliki harta yang banyak, karena para sahabat senang ketika bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sangat sedih ketika tidak bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan, ini saatnya saya akan mengalahkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Maka dia bawa hartanya kepada Nabi. Kemudian ditanya oleh Nabi, berapa yang kamu tinggalkan? Beliau mengatakan, semisal ini yang saya tinggalkan untuk keluarga. Setelah itu datang sahabat Abu Bakar As-Siddiq membawa hartanya dan ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Beliau mengatakan, Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang ditinggalkan. Kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar radhiyallahu anhu mengatakan, saya tidak akan pernah mengalahkan Abu Bakar. Ini beliau selalu yang terdepan, sahabat Abu Bakar As-Siddiq selalu yang terdepan dalam beribadah, dalam bersedekah dan yang lain. Kalau fitin azanallahu yakum, maka dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, la syakka, tidak diragukan lagi bahwasanya beliau sahabat Abu Bakar As-Siddiq dakhilun fiha, masuk ke dalam ayat ini. Wa ulal ummah, bahkan termasuk yang pertama masuk dalam ayat ini. Dari umat Nabi Muhammad yang paling depan masuk dalam ayat ini. Nah, fi umumiha, dengan keumuman ayat ini. Artinya bukan hanya beliau saja, tapi masih ada yang lainnya. Nah, maka lafadznya apa? Lafadz yang umum. Lafadznya adalah umum, siapa saja, bukan hanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq saja yang masuk dalam ayat ini, tapi siapa saja yang mengeluarkan hartanya semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan dirinya dan membersihkan hartanya, maka dia mengeluarkannya, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, mengeluarkannya bukan karena ada kebaikan orang kepada dia, bukan karena ingin membalas kebaikan orang kepada dia,
tapi illa ibtigha wajhi rabbil a'la, semata-mata mengharapkan ridhonya Allah, wajahnya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, wala sawfa yarda, dan sungguh dia akan menjadi orang yang ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diakhiri dengan hadis oleh Al-Imam Ibnu Katsir, wa fi sahihain, dan disebutkan dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zawjayn fi sabilillah da'athu khazanatul jannah ya Abdullah hadha khair. Faqala Abu Bakar ya Rasulullah ma ala man yud'a minha darurah fa hal yud'a minha kulluha ahad? Qala na'am wa arju an takuna minhum. Barang siapa yang menginfakkan, saya tidak tahu persis makna anfaqa zawjayn, apakah maksudnya menginfakkan kepada dua istrinya, tapi yang jelas dia menginfakkan di jalan Allah. Barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka nanti akan dipanggil oleh malaikat. Kemudian ditanya, akan dipanggil oleh malaikat, ya Abdullah hadza khair. Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Ini dipanggil untuk masuk ke dalam surga. Dipanggil oleh malaikat untuk masuk ke dalam surga. Orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, apakah akan dipanggil oleh semua malaikat yang ada di pintu-pintu surga? Katanya iya. Nah, akan dipanggil oleh mereka. Dan apa? Apakah di antara kita akan ada yang dipanggil? Kata Nabi, iya, dan saya berharap engkau termasuk dari mereka yang dipanggil. Nah, ini menunjukkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu termasuk dari ayat ini, dan pertama umat yang akan masuk dalam ayat ini. Nah, dan tentu saja akan puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat-nikmat Allah yang Allah siapkan di surga nanti. Kemudian juga di sini disebutkan bagaimana sifat atau bagaimana keadaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, walakinahu muqaddam al-ummah. Meskipun ayat ini umum, tapi Abu Bakar As-Siddiq adalah yang pertama dari umat ini. Wasabaqahum fi jami' hadil awsaf, yang mendahului seluruh manusia dari umat Nabi Muhammad SAW, mendahului mereka dalam sifat-sifat yang mulia. Wasairul awsaf al-hamidah, fa innahu kana siddiqan taqiyya. Sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang dipercaya, orang yang bertakwa, kariman, orang yang mulia, jawadan, orang yang suka memberi badalan, suka membantu di amwalihi fi ta'ati maulahu, membantu dengan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa nusrati Rasulillah, dan membantu dengan hartanya di jalan untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakam min darahim wa dananir badalaha ibtigha wajhi rabbihil karim. Betapa banyak harta, dirham dan dinar yang dimiliki oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang beliau keluarkan dalam rangka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun li ahad minan nas indahu minnah yahtaj ila an yukafi'ahu biha, dan tidak ada satupun orang yang sahabat Abu Bakar As-Siddiq memberinya karena orang itu berbuat baik kepada beliau, tapi beliau memberinya semata-mata karena kebaikan beliau. Beliau memberinya karena memang keutamaan beliau. Walakin kana fadluhu wa ihsanuhu 'ala sadat wa ru'asa min sa'iril qabail. Namun beliau sebagai orang yang memiliki keutamaan, memiliki kebaikan, yang suka membantu kepada semuanya, kepada para pemimpin, seluruh pemimpin qabail dibantu oleh beliau. Nah, apalagi yang lainnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Barangkali ini yang bisa kita ambil faedah dari tafsir surah Al-Lail. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.